Materi siap semua ya. Materinya saya cek terlebih dahulu, bisa menghidupkan audio. Ustazah Ainun Nafisa hadir. Ustadz Muhammad Rofiullah Asidiki. Alumni kayaknya nih, Mbak. Bonggeng. Ustadz Agus Salim Juga belum masuk dan Zoom ini. Ustazah Himatul Alia. Ya, insya Allah hadir, Ustazah. Oh ya, Mbak terima Duro kasih Ustazah. yang hadir Ya, dulu nggih dia yang baik. dipersilahkan. Monggo dah, Mbak. Tinggal Ustadz Agus Salim dan Ustadz Muhammad Rofiullah Asidiki. Apakah mau dimulai? Bisa sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam webinar nasional kajian Kitab Hidayatul Hidayah yang diadakan oleh Pasca Sarjana Unihams Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya agar kegiatan webinar nasional ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi ilmu manfaat bagi kita semua. Mari sejenak kita membaca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'ina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususun Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa summa khususan ila muassisi Ma'hadil Qadirim wa mudarrisihi wa muallimihi wa jami'il musahimina fi ta'sisi Jami'ah Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah Jember wa kulli man lahu fadrun fi qiyamihi hadzal majlisil mubarak syai'ul lillahi lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Moga bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi bidani ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman amalan sholihan waj'alhu ilman nafi'an mubarakan fi hadzal syahril mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk memasuki kajian pertama. Ini pada kesempatan pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang kajian kitab Bidayatul Hidayah pada bab ilmu dan menjaga 7 anggota tubuh. Kepada pemateri pertama, kepada Ustadzah Ainun Nafisa, SPD, dipersilahkan untuk mengingatkan bahwa waktu presentasi bisa 5 menit. Terima kasih. Monggo Ustadzah Ainun Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Moderator, Ustadzah Duratun Nafisah. Yang kami hormati Kaprodi Pasca Sarjana sekaligus narasumber Dr. Muhammad Rushdi SUD MPDI. Yang kami hormati teman-teman Pasca Sarjana Unihams Jember. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi tentang ilmu di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam ayyuhal harisu 'ala tibasil ilmi. Wahai orang yang semangat dalam menuntut ilmu, in kunta taqsidu bi talabil ilmi, jika engkau bermaksud belajar atau menuntut ilmu, al-munafasata wal mubahata fattaqadduma 'alal aqrani wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya. Jika engkau menuntut ilmu hanya untuk berbangga-banggaan, hanya untuk bersaing dengan teman sejawat, hanya untuk mencari perhatian manusia dan mengumpulkan serpihan-serpihan dunia, fa'anta sa'in fi dinika wa ihlaki nafsika bai'ah tuatika di dunyaka, maka engkau seperti orang yang berusaha menghancurkan agamamu serta membinasakan dirimu dan menjual agamamu dengan dan menjual akhiratmu dengan duniamu. Jadi perlu diketahui di dalam kitab Bidayatul Hidayah di sini dijelaskan bahwa orang yang semangat belajar ilmu jika berniat hanya untuk berbangga-banggaan, hanya untuk mencari perhatian manusia, hanya untuk mencari serpihan dunia, maka disamakan mereka seperti orang yang meruntuhkan agamanya dan menjual akhiratnya dengan dunianya. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka fi ma bainaka bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi, jika niat dan tujuanmu antara engkau dan Allah dalam belajar ilmu, al-hidayata duna mujarradir riwayati, untuk mendapatkan hidayah bukan semata-mata karena riwayah, fa'abshir, maka berbanggalah, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri nastaghfiru laka idza sa'aita, maka bergembiralah, sesungguhnya malaikat akan membentangkan sayapnya ketika engkau berjalan dan ikan paus akan memintakan ampun untukmu. Jadi
ikan paus akan memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang belajar, yang niatnya, yang tujuannya hanya karena Allah dan hanya karena untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian di dalam kitab Bidayatul Hidayah di sini ada hadis Nabi, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya akan tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah kebaikannya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak akan bertambah kecuali dia akan bertambah jauh dari Allah. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang berilmu akan tetapi dia tidak bertambah kebaikannya, hanya berilmu tapi tidak bertambah kebaikannya, maka dia tidak akan bertambah kecuali dia akan bertambah jauh dari Allah. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi." Paling sangatnya siksa manusia ketika di hari kiamat kelak yaitu orang yang alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Jadi orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya ketika di hari kiamat kelak akan mendapatkan paling sangatnya siksa. Orang yang alim yang tidak bermanfaat ilmunya ketika di hari kiamat kelak akan mendapatkan siksa yang paling dahsyat seperti itu. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Marartu lailata usriya bi ila sama'i bi aqwamin tuqarribu bi shifahum bi maqaridun nar." Ada 1 menit lagi. Okay. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan orang-orang di mana orang-orang tersebut dipotong bibirnya menggunakan gunting dari api. Kemudian Nabi bertanya, "Man antum? Siapakah kalian?" Faqalu, kemudian mereka menjawab, "Kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi." Kami dahulu memerintahkan untuk melakukan kebaikan, akan tetapi kita tidak melakukannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Dan kami melarang untuk melakukan kejelekan, akan tetapi kita tidak melakukannya. Jadi na'udzubillah, semoga kita selamat semuanya. Kita bisa memerintahkan kepada kebaikan, akan tetapi kita melakukannya juga, dan kita melarang orang, melarang siapapun atau melarang murid-murid kita untuk melakukan kejelekan, dan semoga kita juga bisa tidak melakukan kejelekan tersebut. Mungkin cukup sekian, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada pemateri selanjutnya. Ustadz Rafi Unwa, apakah sudah hadir? Hadir. Oke, baik, dipersilahkan kepada Ustadz Rafi Unwa sedikit. Waktu 5 menit mulai berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi yang kedua itu adalah menjaga 7 hati. Dan itu kebetulan kalau di materi yang ada itu tidak dikasih. Jadi ini saya langsung dari kitab aslinya. Juga dari kitab Marokil Ubudiyah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahfat ya miskin jami'a badanika minal ma'asi. Jadi katanya, jagalah olehmu jami'a badanika kepada seluruh badanmu minal ma'asi dari maksiat-maksiat. Jadi sebenarnya materinya itu bukan cuma 7 anggota, tapi seluruh badan. Benar-benar seluruh badan yang harus kita jaga dari maksiat-maksiat. Tapi katanya, wa khususon a'dha'aka sab'atah. Wa khususon, dan tapi lebih spesifiknya nanti a'dha'aka sab'atah, kita harus menjaga 7 anggota badan. Karena 7 anggota badan ini adalah 7 anggota yang benar-benar paling gampang untuk melakukan maksiat. Adalah 7 anggota yang nanti bisa lebih mudah memasukkan kita kepada neraka. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab, katanya. Bahwasanya nanti neraka jahanam itu punya 7 pintu. Terus likulli babin minhum juz'un maksumun, nanti untuk tiap-tiap pintunya itu punya klasifikasi sendiri. Wala yata'ayyanu litilkal abwabi illa min
illa man asallahu ta'ala bihadil a'dha'i sab'ah. Dan nanti tidak tertentu, nanti tujuh pintu itu tidak tertentu terhadap siapapun kecuali orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan 7 anggota ini. Jadi neraka jahanam itu punya 7 pintu, dan 7 pintu itu bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk orang yang menggunakan 7 anggota tubuh ini terhadap bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Apa saja yang 7 itu? Wahiyal ainu wal udhunu wal lisanu wal batnu wal faraju wal yadu wal rijlu, katanya. 7 anggota itu adalah mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan juga kaki. Nah, untuk urutan yang pertama adalah mata. Amal ainu fa innama khuliqat laka litahtadi biha fil dhulumat wa tasta'inu biha fil hajat wa tanduru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, katanya. Nah, untuk mata sendiri, mata itu innama khuliqat laka litahtadi biha fil dhulumat, katanya. Mata itu diciptakan untukmu agar kamu itu bisa melihat dalam kegelapan. Wa tasta'inu biha fil hajat, dan mata akan membantu keseharianmu. Wa tanduru biha ila ajabi malakutil ardi was sama. Nah, ini yang paling bagus. Mata itu diciptakan agar kamu bisa melihat keindahan-keindahan, keajaiban-keajaiban malakutil ardi was samawat, kerajaan-kerajaan bumi dan kerajaan-kerajaan langit. Untuk kerajaan-kerajaan bumi itu apa yang kita lihat dalam dohir, sementara untuk kerajaan-kerajaan langit itu apa yang nanti ketika kalau mudah-mudahan kita bisa sampai ke makom itu ketika mata kita itu sudah lepas hijabnya. Jadi kita bisa melihat hal-hal yang ajaib. Waktu tabaru fima minal ayat. Ini sudah disebutkan dalam banyak ayat. Salah satunya itu kalau di dalam kitab Maraqil Ubudiyahnya itu dijelaskan kalau salah satu ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang yang benar-benar beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangan-pandangan mereka. Nah, menjaga dari apa? Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu disebutkan setidaknya kita harus menjaga dari 4 perkara. Fahfadha an arba'in antandura biha ila ghairi mahramin. 1 Yang menit pertama. lagi, Pak. Oke. Fahfad, jagalah olehmu terhadap ain, mata, an arba'in, dari 4 perkara. Antandura biha ila ghairi mahramin. Yang pertama itu dari melihat terhadap orang yang bukan mahram. Ini melihat dengan tanpa hajat ya. Jadi benar-benar iseng kita melihat terhadap, kalau saya mungkin kepada wanita lain, kalau untuk yang perempuan mungkin kepada laki-laki lain. Jadi melihatnya itu benar-benar tanpa hajat. Bahkan minan nisa'il ajnabiyati jami'a badaniha, katanya, kalau di dalamnya bahkan dari perempuan-perempuan ajnabiyat, perempuan-perempuan yang bukan mahram, seluruh badannya, hatal ain, bahkan katanya. Bahkan ketika kita cuma melakukan kontak mata, itu tidak diperbolehkan kalau tidak ada hajat. Terus yang kedua yang harus kita jaga, au ila syaratin malihatin, atau terhadap gambaran-gambaran yang juga manis. Di dalam itu disebutkan kalau bahwasanya Nabi itu pernah didatangi oleh sahabat Amrod. Jadi sahabat itu laki-laki tapi dia cantik. Nah, Nabi itu memunggungi terhadap sahabat tersebut karena menjaga pandangan. Terus wala bisyawati nafsin, dan juga tidak boleh melihat dengan pandangan nafsu. Ini sudah jelas. Nah, yang terakhir ini yang sering kita lakukan. Bukankah mungkin saya yang sering melakukan? Au tanduru biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar, atau melihat seorang muslim tapi dengan mata meremehkan. Siapa sih dia? Kalah ganteng, kalah cantik. Itu kan sering dilakukan. Nah, itu juga termasuk maksiat mata. Dan yang terakhir, yang paling terakhir ini mencari aibnya muslim. Jadi mata yang kita gunakan itu mata yang digunakan untuk mencari kekurangan sesama muslim. Sebenarnya bukan cuma sama muslim, saya bisa aplikasikan ini mungkin kepada seluruh alam semesta. Jadi mata itu seharusnya digunakan untuk melihat kebaikan, bukan mencari keburukan, bukan mencari hal-hal yang sebenarnya menjadi aib. Mungkin demikian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Ustadzah Himmatul Aliyah. Monggo diperhatikan teman-teman mahasiswa, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah Solo Surakarta. Monggo kiranya kepada Ustadzah Himmatul Aliyah bisa memberikan materi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dipersilakan bisa menyampaikan 7 sampai 10 menit. Oke, baik. Terima kasih Ustadzah Nafisah, Ustadzah moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Ustadz Muhammad Rusdi SPD MPDI. Yang kami hormati para alim ulama, asatidz dan asatidah yang hadir pada webinar hari ini, dan juga teman-teman mahasiswa dan juga pasca sarjana dan alumni pasca sarjana tahun 2025 Uniham Jember. Mohon izin, saya perwakilan dari alumni pasca sarjana Uniham Jember tahun 2025 kelas Solo Surakarta. Mohon izin, pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang ilmu dan menjaga anggota tubuh atau menjaga 7 anggota tubuh. Materi ini saya ambil dari beberapa referensi, terutama dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz dan Ustadzah, dalam Islam ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah membaca, Iqra, bukan perintah untuk sholat atau untuk haji atau ibadah yang lain. Kenapa? Karena hanya dengan ilmu kita bisa mengenal Allah, hanya dengan ilmu kita bisa menjadi tahu cara beribadah kepada Allah. Singkat kata, ilmu itu adalah cahaya kehidupan, jalan keselamatan, kunci kemuliaan, dan juga bagi kita semua. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang urgensi ilmu dan keutamaan orang yang beriman. Di antaranya adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dalam hadis Nabi itu juga banyak dijelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di antaranya adalah sabda Nabi, Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari fi lailatil badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah tanpa ilmu, maksudnya seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang di langit. Nah, demikian tadi, Masya Allah ya, keutamaan bagi orang yang berilmu itu sangat luar biasa, apresiasi Allah gitu ya. Akan tetapi jika kita melihat ya, sering ya kita melihat ada orang-orang yang berilmu itu terkadang sulukiyahnya itu tidak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung pada kejahatan, menyesatkan dan bahkan merugikan orang lain. Hal ini tentunya bukan karena ilmunya yang salah, akan tetapi karena ada kesalahan yang dia lakukan saat mengambil ilmu itu, atau ada adab-adab yang dia abaikan atau dia tinggalkan saat menuntut ilmu. Oleh karena itu, agar ilmu yang kita perlu itu bisa menjadi ilmu yang manfaat, berkah, kemudian bisa berefek untuk kesalahan kita, ketakwaan kita, dan kebaikan diri kita sendiri maupun orang lain, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama adalah tentang meluruskan niat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali yang tadi sudah dibawakan oleh Ustadzah sebelumnya,
Beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat dan tujuan untuk persaingan, kesombongan, mengungguli orang lain, teman-teman misalnya, atau bahkan guru-guru kita sendiri, atau agar kita mendapatkan penilaian baik dari orang lain atau pengaruh dari orang lain, maksudnya apa namanya istilahnya pengikut ya, banyak pengikutnya, atau untuk mengumpulkan harta, maka sesungguhnya menurut Imam Ghazali, dia itu telah berupaya menghancurkan agamanya sendiri, dia telah berusaha merusak jiwanya dan menjual akhiratnya dengan dunia. Nah, apa yang dia perbuat itu pasti akhirnya akan tidak baik dan merugikan orang lain. Nah, dalam hal ini akhirnya guru-gurunya itu seperti agen yang membantu dia untuk melakukan kemaksiatannya itu. Kaba is-saifi min qati'it thariq. Jadi guru-gurunya itu akan seperti penjual pedang untuk penjahat atau penyamun atau begal ya istilahnya. Yang dengan pedang itu pasti akan digunakan dia untuk melakukan kejahatan. Begitu. Selanjutnya Imam Ghazali juga mengatakan di kitab ini bahwa jika niat dan tujuan kita dalam menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, tidak hanya riwayah atau ilmu yang tertera atau yang tertulis, maka Masya Allah, para malaikat itu akan membentangkan sayap-sayapnya saat kita berjalan, gitu ya. Bahkan hitan fil bahar yastaghfirulak. Bahkan ikan yang di laut tadi disebutkan Ustazah sebelumnya itu ikan paus ya, di laut ikut mendoakan kita, memintakan ampun kepada kita ya saat kita berjalan menuju ilmu itu. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali juga menjelaskan jika hati kita ini mentaati hidayah Allah, petunjuk Allah, maka kita akan mampu menuju puncak atau tujuan yang sesungguhnya. Sehingga ketika dalam hal ini kita bisa seperti ini, kita akan bisa menyelami lautan ilmu dan ilmu-ilmu hasyaf. Akan tapi jika hati kita ini menyeleweng dari hidayah Allah, maka sesungguhnya yang menguasai jiwa kita dalam menuntut ilmu itu adalah nafsu ammarah bisu, adalah nafsu yang menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Nah, jadi Ustadz dan Ustadzah, teman-teman semua, setan itu seringkali menggoda kita itu melalui tipu daya. Salah satunya adalah menawarkan keburukan dengan kedok kebaikan, gitu nggih. Menawarkan keburukan dengan kedok kebaikan. Contohnya begini, kita sering diperlihatkan atau istilahnya dalam kitab ini ya disampaikan yatslu alaikal hadis. Jadi setan itu akan membacakan kepada kita itu beberapa hadis tentang keutamaan ilmu, tentang derajat ulama, seperti mungkin salah satu yang sampaikan tadi di depan gitu ya. Tapi setan juga melalaikan kita dari sabda Nabi yang lain gitu ya. Contohnya ini ada sabda Nabi tadi juga sudah dibacakan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuknya, tidak tambah baik, tidak tambah takwa, begitu ya. Lam yazdad illa bu'dan, maka sesungguhnya tidak ada yang bertambah apapun, ya, kecuali semakin jauh dari hidayah itu. Dalam hadis lain juga disebutkan, inna asyadan nas adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullah bi'almi. Sesungguhnya manusia yang paling berat adabnya di hari kiamat nanti adalah orang yang berilmu tapi tidak dikaruniai Allah manfaat dengan ilmunya. Artinya orang ini tidak bisa mengamalkan ilmunya sama sekali gitu ya. Dia tidak bisa menjadi baik apalagi mengajak orang lain pada kebaikan. Maka dari makra atau dari kitab Bidayatul Mujtahid, kitab Bidayatul Hidayah dalam bab ini yang disampaikan Imam Ghazali, maka celakalah orang bodoh karena tidak mau belajar. Jadi orang bodoh itu celaka. Kenapa celakanya? Karena tidak mau belajar, maka dia semakin bodoh, semakin tidak baik, semakin tidak baik. Dan celakalah juga bagi orang alim itu juga celaka. Kenapa?
karena tidak mau mengamalkan ilmunya. Begitu. Selanjutnya yang kita perhatikan, yang kedua adalah menjaga 7 anggota tubuh dari maksiat. Tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Menjaga anggota tubuh, tadi sudah disampaikan juga ya, seluruh anggota tubuh. Tapi ada 7 anggota tubuh itu yang berpotensi, sangat berpotensi untuk berbuat maksiat. Itu adalah mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, mata, dan kaki. Nah, dalam menjaga, dalam menuntut ilmu, kita harus selalu ingat ya untuk menjaga 7 hal itu agar tidak maksiat, gitu ya. Contoh mata melihat yang haram, tentunya begitu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saat menuntut ilmu itu, karena ilmu itu adalah cahaya, nur yang suci, sehingga dia tidak akan masuk ke dalam hati atau tubuh kita ya, terutama hati ya, yang kotor oleh dosa dan maksiat. Nah, selanjutnya ini ada apa namanya? Kenapa? Kurang 1 menit. Oh baik-baik Ustazah. Saya tambahin sedikit ya. Mengapa kita harus menjaga 7 anggota tubuh saat menuntut ilmu? Yang pertama, karena syarat mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu gitu ya. Selanjutnya, mencegah noda pada hati. Hati itu adalah tempat ilmu gitu ya. Dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh pasti akan menggelapkan hati kita. Maka betul-betul harus kita jaga. Kemudian adab menuntut ilmu itu lebih utama. Jadi ketika menuntut ilmu, adab-adab terutama menjauhkan anggota tubuh dari maksiat itu perlu kita perhatikan. Dan terakhir sebagai bentuk ketakwaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama untuk saya sendiri, ya, untuk panjenengan semua. Mungkin hal ini bisa diingatkan untuk santri atau murid-murid kita ya, yang saat ini memang Masya Allah dunia seperti ini. Ini meluruskan niat itu harus selalu diingatkan. Kemudian menjaga anggota tubuh juga harus diingatkan agar generasi kita ke depan ini menjadi generasi yang benar-benar ulama yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pemateri yang terakhir akan disampaikan oleh Ustadz Agus Salim, MPD. Apakah sudah hadir di sini, Ustadz? Sudah. Suara saya terdengar? Oh, enggak. Monggo Ustadz, perlu diketahui kepada teman-teman mahasiswa bahwasannya Ustadz Agus Salim ini adalah kerohanian Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Jadi meskipun jurusan PAI bisa masuk ke instansi rumah sakit ya Ustadz ya. Ya, Jadi monggo alhamdulillah. bisa, alhamdulillah. Jadi ini bisa menjadi pandangan kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Bahwasanya untuk jurusan PAI tidak hanya di sekolah formal saja. Monggo kepada Ustadz Agus Salim dipersilahkan memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman semua. Waktu 10 menit berjalan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Ustadzina al-Kiram, Dr. Al-Ustadz Dr. Muhammad Rusdi, NPDI, selaku Kaprodi PAI Unikam, teman-teman baik dari mahasiswa S1, mahasiswa S2 ataupun alumni yang mengikuti acara yang insya Allah penuh barokah ini. Saya bersyukur bisa diberi kesempatan untuk bisa bermuajahah, bersilaturahim. Dari awal saya hanya menyimak 1 kali saja acara kegiatan ini, tapi karena memang pas dengan waktu dinas saya. Nah, betul yang disampaikan oleh MC tadi, saya sehari-hari berada di Rumah Sakit Bina Sehat, rohanian dan instalasi forensik serta kamar jenazah. Yang diurus saya tidak hanya orang sakit tapi juga orang-orang yang mati gitu. Jadi ternyata pendidikan agama itu bisa mengakses semua lini dan di semua tempat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah merasa menyesal untuk masuk jurusan PAI, apalagi di Uniham, karena memang
saya pribadi merasakan keberkahan masuk di kuliah S2 di Uniham tersebut. Baik Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan sekilas terkait hidayah, yang mana kita tahu bahwa itu adalah hasil karya monumental dari seorang penjaga Islam yang bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kitab hidayah itu juga disyarah oleh salah satu ulama Nusantara, ulama kita, Syekh Khalil Bentemi, kitab Paratul Ibudiyah yang tadi sempat disinggung oleh salah satu narasumber. Saya sampai tadi menyimak sedikit saja, semua tentang ilmu di kitab hidayah itu ada di muqaddimah. Di halaman-halaman awal, muallif itu menjelaskan terkait dengan ilmu yang tadi disampaikan oleh materi pertama. Tetapi kajian ilmu yang disampaikan oleh muallif oleh Al-Ghazali itu tidak selengkap yang ada di Ihya Ulumuddin. Di situ ada bab ta'lim, ada bab ta'allum, dengan beberapa hadis-hadis yang disampaikan. Kalau di bidayah itu bedanya hanya semacam nasihat atau bekal yang diberikan oleh Al-Ghazali kepada pembaca, kepada kita, khususnya selaku thalibul ilmi sekaligus mu'allim, dengan nasihat-nasihat yang tadi sudah disampaikan oleh dia. Saya tidak akan mengupas lagi karena tadi sudah dikupas habis oleh beberapa narasumber. Jadi karena saya terakhir, maka bisa jadi saya kehabisan modal ini. Tapi yang saya tangkap, yang saya baca di kitab hidayah itu seperti itu. Bedanya lagi dengan taklim ilmu taklim karya Syekh Azhar Nuji, bahwa kitab hidayah ini tidak spesifik kitab taklim. Terus kitabnya Hafatul Syekh Hasyim Asy'ari itu terkait dengan ilmu, tapi hanya sebuah nasihat saja. Yang pasti ada sambungannya, ada kaitannya, beberapa kaidah, beberapa makalah yang disampaikan ulama-ulama lain yang itu banyak termaktub dalam muqaddimah kitab mereka. Contoh Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, dia mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu fa'luhu mardudatun la tuqbal. Bahwa orang yang beramal, orang yang berilmu itu, orang yang mengamalkan ibadah tanpa ilmu, maksud saya, orang yang beramal tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak. Ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pentingnya mahasiswa PAI, baik itu guru ataupun calon guru yang masih belajar, pentingnya memiliki skill atau kemampuan yang nantinya bisa ditularkan ke anak peserta didik, yang dengan harapan peserta didik itu atau kita selaku sendiri mengamalkan apa yang kita tahu, dan kita mengamalkan, beramal, beribadah juga sesuai dengan ilmu yang kita tahu. Karena resiko terbesarnya adalah jika kita beramal, beribadah tanpa ilmu, maka tertolak ibadah kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dipatok dalam sebuah hadis itu bahwa orang yang berilmu, orang yang beramal tanpa ilmu, maka dia akan gampang digoda oleh setan. Jadi itulah pentingnya ilmu, tadi juga dijelaskan oleh beberapa narasumber. Jadi orang yang berilmu itu, yang ditambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan puasa Ramadan, karena ini puasa Ramadan, pentingnya kita melakukan ibadah tanpa ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmu tentang puasa misalnya, kita tidak tahu rukunnya puasa, tidak tahu apa yang menjadi syarat wajib, syarat sahnya puasa, tidak tahu bahwa rukun puasa Ramadan rukunnya berapa, terus niatnya, kalau kita tidak tahu seperti itu, maka bagaimana puasa kita bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, orang yang melaksanakan ibadah yang lain misalnya, contoh paling gampang itu kelihatan ketika jamaah haji Indonesia ketika melaksanakan umroh dan haji. Dia pagi sambil pegang HP, berselfie misalnya, kita sudah sampai di 5 putaran guys. Dengan entengnya jamaah haji, jamaah umroh itu melakukan seperti itu saat tawaf. Jadi karena kekurangan ilmunya atau mungkin karena saat manasik mereka tidak mengikuti sehingga mereka seperti itu. Jadi ini pentingnya ilmu dan akan menjadi pelecut semangat bagi teman-teman yang saat ini sedang menempuh kuliah baik S1 ataupun S2 di Uniham, biar menjadi penyemangat sebagai modal untuk menyemangati peserta didik jika sampai di lingkungannya. Berkaitan dengan puasa Ramadan dan tema ini juga disebutkan bahwa orang yang kepingin meraih ampunan Allah, kalau ingin meraih ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dengan syarat melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul lail sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
hadis riwayat Bukhari Muslim, man shoma Ramadhanah dan man qoma Ramadhanah. Kedua kegiatan ini, baik puasa Ramadan di siang hari ataupun qiyamul lail di malam hari, berdampak ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ternyata saya menemukan ibarat di kitab Tambihul Ghafilin itu, ini berkaitan dengan tema kita. Fa idza aradul abdu ayyana sawabah wal fadail allati dzakaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba ingin mendapatkan keutamaan puasa Ramadan, ingin mendapatkan fadilah ataupun pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu ampunan, ternyata mereka harus ayya'rifah hurmata syahri. Yang pertama syaratnya harus bisa benar-benar menghormati bulan Ramadan ini. Nah, ini yang penting lagi. Berikutnya yang kedua, wa yahfaduhu lisanahu, dan menjaga lisannya. Tadi disebutkan ada 7 anggota yang harus dijaga sesuai dengan di kitab Hidayah. Tapi di sini penekanannya adalah wa yahfaduhu lisanahu. Kita harus bisa menjaga lisan kita, terutama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ternyata dampak dari lisan kita itu minimal 3. Apa saja itu? Minal kadzib, wal ghibah, wal fudul. Jadi supaya kita bisa menjaga lisan kita dari bohong atau menyebarkan berita hoax, misalnya berdusta. Makanya kalau suami istri itu harusnya tidak ada dusta di antara kita. Terus wal ghibah dan rasan-rasan ghibah. Nah, ini sudah menjadi familiar. Bahkan di tempat saya itu ada perkumpulan majelis rasan-rasan, majelis ghibah. Ini biasanya mohon maaf, ini yang gendernya cewek, biasanya ibu-ibu yang suka dengan ghibah gitu. Bapak-bapak sebetulnya tidak suka, tapi sukanya nimbrung gitu. Wal fudul, dan perkataan yang sia-sia. Jadi 3 hal ini adalah produk lisan, di samping hasud misalnya, di samping namimah, adu domba, produk-produk yang lain itu termasuk salah satu yang al-mahbutah, yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Jadi secara fikih mungkin puasa kita tidak batal, tapi ternyata berdampak mengurangi pahala puasa kita. Dan berikutnya yang ketiga, ini yang menarik, wa yahfadhu jawarihahu anil khotoya. Kita harus bisa mencegah anggota badan kita dari perbuatan maksiat yang lain, sesuai dengan konteks dalam kitab Bidayah. Bidayah itu kan ada 3 tema besar. Salah satunya menjaga anggota tubuh dari hal yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih berkaitan makalah di kitab Tambihul Ghafilin ini dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab Bidayah terkait kita bisa menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa mengakibatkan puasa kita tidak mendapatkan pahala atau hanya sekedar lapar dan haus, sebagaimana sabda Rasulullah, kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa mereka hanya haus dan dahaga disebabkan karena perilaku orang ini yang tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari maksiat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kaprodi, lebih khusus dan teman-teman yang lain yang mengikuti Zoom ini, yang bisa sampaikan seperti itu. Saya tidak bisa menyiapkan materi karena tadi sudah materi mukaddimah dari Bidayah yang disampaikan di paparan. Selanjutnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, sangat pas 10 menit. Terima kasih. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada 4 pemateri yang sudah memberikan ilmu dan wawasan. Monggo selanjutnya saya serahkan waktu kepada Dr. Muhammad Rusdi untuk memberikan materi selanjutnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Terima kasih atas waktunya moderator, Ustazah Durratun Nafisah, dan seluruh pemateri yang sudah menyampaikan, wabil khusus alumni Pasca Sarjana Unihams, Ustazah Himmatul Alia, beliau pengasuh di sehat selalu ya, dari Solo, Surakarta. Kemudian Ustadz Agus Salim, juga alumni dari Pasca Sarjana Unihams. Luar biasa dari apa yang sudah disampaikan semua dari para pemateri. Waktu kita tinggal 16 menit ya. Ada pertanyaan masuk
dalam kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dalam wilayah menjaga indera mata, bagaimana relevansi perintah ghaddul basar dalam konteks digital modern? Apakah konsep ini bersifat tekstual? Kita kaji ya. Ternyata dalam sebuah penelitian dari 7 anggota badan kita, dari 7 anggota badan ini, mata itu adalah anggota yang paling memiliki peran besar di dalam dopamin otak. Artinya stimulus yang masuk dari mata ini lebih besar pengaruhnya daripada anggota badan yang lain. Artinya kalau kita contohkan, pengaruh maksiat perempuan misalkan ya, daripada mendengar suaranya dan melihat bentuknya begitu, maka dopamin otak itu lebih besar pengaruh yang dihasilkan adalah dari mata. Jadi itulah yang kemudian sangat futuristik ya ketika misalkan penelitian ini dikaitkan dengan ayat ini. Dan menariknya, ayat ini tidak hanya diulang untuk laki-laki, yaghuddu min absarihim. Ayat selanjutnya yaghuddna min absarihinna. Jadi pertama ayat kepada laki-laki supaya menundukkan pandangan, yang kedua kepada perempuan. Artinya kedua belah pihak laki dan perempuan harus memiliki kerjasama yang baik untuk kemudian menundukkan pandangan, begitu ya. Karena seperti tadi dalam penelitian itu ternyata yang paling besar pengaruhnya itu adalah dopamin itu aneh ya. Kita itu kalau merasa enak itu kan senang, apakah karena lewat dari panca indera telinga atau mata, itu ada dopamin di dalam otak sehingga orang senang gitu karena ada hormon itu, dopamin itu. Maka yang paling banyak menyumbang dopamin itu ternyata dari mata, dari retina, dari kita memandang, bukan dari kita mendengar begitu. Nah, sehingga kemudian ketika mata kita, retina kita melihat suatu yang maksiat, perempuan cantik misalkan atau laki-laki ganteng, maka itu menyumbangkan dopamin yang besar sehingga menjadi enak dia, menjadi senang, gitu. Sehingga kata Imam Al-Ghazali itu adalah sahmun masmumun min sihami iblis. Itu panah beracun yang dilepaskan oleh iblis begitu ya. Maka bahasa lainnya adalah retina kita adalah jendela bagi hati. Retina kita, mata kita adalah kamera, sedangkan penyimpanan harddisknya adalah hati. Maka tidak semua yang perlu diambil fotonya oleh kamera mata kita karena nanti hatinya bisa rusak. Itu dalam kajian tasawuf juga mata adalah kunci dari, jadi di ayat ini juga dzalika aska, itu lebih bersih, lebih suci bagi kalian itu ketika menjaga pandangan. Artinya pengaruh dari mata kepada hati itu lebih cepat daripada panca indera yang lain, sehingga dikatakan mata adalah jendela hati. Mata adalah pintu dari hati. Ketika jendelanya terbuka, ketika pintunya dibuka, maka badai angin bisa masuk. Jadi mata itu harus benar-benar dijaga karena memiliki pengaruh besar terhadap hati. Orang berbuat maksiat, ingin maksiat misalkan, pengaruh terbesarnya adalah karena dia tidak bisa menjaga pandangannya, menjaga matanya tadi. Demikian juga orang akan suka kepada sifatnya hawa nafsu biologis, itu juga bagian dari karena dia tidak menundukkan pandangan. Contoh misalkan, kalau perempuan jelas tadi ya, ada perempuan cantik atau laki-laki ganteng, ketika dilihat mata maka akan ada keinginan, apalagi dilihatnya lama-lama. Sehingga di dalam fikih itu kan jelas ya, pandangan pertama itu dimakfu ya, tidak ada masalah karena tidak sengaja melihat.
Tapi pandangan kedua itu yang berdosa. Pandangan kedua bukan hanya setelah melihat lagi, enggak. Melihat dengan tidak dialihkan. Jadi pandangan pertama kan tidak sengaja. Ternyata kok diam. Oh, ini masih pandangan pertama ya. Enggak ada begitu. Itu juga pandangan kedua yang berdosa. Jadi termasuk juga illatul hukmi. Kenapa perempuan dan laki-laki itu tidak boleh ikhtilat, bercampur ya. Salah satunya adalah madinatus syahwat. Munculnya syahwat. Kenapa ada madinatus syahwat? Kecenderungan syahwat itu muncul ya karena tadi. Karena pandangan melalui mata itu memiliki dopamin tinggi sehingga syahwatnya peluangnya lebih besar untuk bangkit. Karena pandangan mata tadi tidak ditundukkan. Itu. Dari ayat ini sudah sangat jelas ya bahwa yaghuddu min absarihim atau di siang ayat yang setelahnya itu yaghuddu min absarihinna itu adalah azka, itu lebih bersih, lebih suci bagi kalian ketika itu menundukkan pandangan. Karena seperti tadi disampaikan, mata itu adalah jendela hati, ketika tidak dijaga hati bisa menjadi kotor. Ketika kita seringkali bersama manusia, maksudnya keluyuran, jalan-jalan. Ketika mata melihat kemewahan yang dimiliki oleh orang lain, maka secara otomatis akan terpengaruh untuk menirunya juga dan memilikinya juga. Ketika itu diulang-ulang setiap hari, mata kita senantiasa melihat kemewahan duniawi, maka semakin lama semakin ingin hatinya untuk juga memiliki. Sehingga itu akan mempengaruhi syahwat menguasai dirinya, mempengaruhi ghadab untuk menguasai dirinya sehingga dia memiliki keinginan kuat untuk memiliki duniawi. Kenapa? Karena pandangan mata tadi. Apalagi eh, digital modern semacam ini, yang layar ada di genggaman jari, kita bisa bebas melihatnya. Itu sangat sangat apa namanya, ayat ini sangat luar biasa pentingnya dalam hal menjaga pandangan mata itu, karena layar digital kita yang kita miliki sudah bebas menampilkan apapun saja. Oleh karena itu seringkali sebelumnya disampaikan janganlah mengikuti konten media sosial itu hal-hal yang tidak mengajak kepada Allah, hal-hal yang tidak mengajak kepada akhirat, karena itu pasti akan mempengaruhi. Walaupun itu bukan maksiat, tetapi konten di media sosial itu mengajak kepada kesenangan, kemewahan duniawi, maka itu juga pasti akan mempengaruhi siapapun yang melihatnya. Sekali dua kali melihat mungkin tidak akan terpengaruh langsung, tetapi setiap jam, setiap hari, ketika melihat layar dengan konten orang memamerkan duniawinya, kemewahannya, maka itu juga akan mempengaruhi hatinya sehingga dia ingin cenderung memilikinya. Maka muncul di dalam otaknya sebuah kesimpulan, wah enak ya kayak gitu ya, wah enak ya makan di restoran, wah enak ya punya mobil, wah enak ya punya rumah. Akan begitu terus kemudian otaknya, karena melihat itu otaknya menjadi enak ya kalau begitu gitu ya. Nah, padahal kita hidup ini tidak dalam rangka selamanya hidup di dunia, tetapi kita akan berpulang kepada Allah, yaitu kita semua akan mati. Oleh karena itu, kita hidup di sini hanyalah untuk mazra'atul akhirah, bukan untuk dunia itu dinikmati. Maka ketika kita mengacu kepada kenikmatan yang diperoleh oleh para nabi, ujian yang diperoleh oleh para nabi dan kita yang bukan nabi, itu ujiannya lebih besar apa yang dihadapi oleh para nabi. Kenapa? Karena orang yang semakin tidak enak hidup di dunia ini karena dia beribadah, maka itu akan semakin besar pahala balasan nanti di akhirat. Demikian juga kita yang hidup di dunia ini dengan enak, fasilitas nikmat yang banyak, dan itu terkadang memang dinikmati luar biasa oleh syahwat dan ghadab kita, maka di akhirat kelak itu tanggung jawabnya luar biasa hisabnya. Itulah yang kemudian penting kita renungkan
bahwa hidup di dunia ini bukan mengumpulkan kenikmatan sebanyak-banyaknya, tetapi kita dalam rangka supaya nikmat itu dipergunakan sebaik mungkin. Ingatlah kenapa tadi sudah dijelaskan oleh pemateri, kita belajar ilmu itu harus karena Allah bukan karena yang lain, karena berbangga-bangga, kesombongan, mengumpulkan harta duniawi, itu semua adalah wilayahnya syahwat dan ghadab. Itu semua adalah wilayahnya hawa nafsu. Ketika itu menguasai hati seseorang di dalam menuntut ilmu, maka pasti orang itu akan tumbuh dengan pengaruh dan penguasaan hawa nafsu syahwat ghadabnya. Dia tidak akan tumbuh beranjak dewasa dengan bimbingan ilmu yang mampu mengontrol dan menjinakkan syahwat dan ghadabnya. Maka bidayah itu penting untuk menghasilkan nihayah. Awal penting untuk menghasilkan akhir. Sehingga awal harus benar-benar ditata, mencari ilmu itu adalah benar-benar ridho Allah. Yaitu ilmu yang mampu menjinakkan kepentingan syahwat biologis dan ghadab emosionalnya. Pertanyaan berikutnya ini, jika mata adalah jendela hati dan cinta itu dari mata turun ke hati, iya ya, cinta itu tidak dari telinga turun ke hati ya, dari mata turun ke hati. Kenapa banyak disampaikan dari mata turun ke hati? Karena tadi dopamin yang dihasilkan, rasa enak itu, orang merasa enak itu karena ada hormon ya di dalam otaknya. Jadi itu ada hormonnya sehingga dia merasa nyaman, itu ada hormonnya. Ya, tadi ada dopamin tadi ya. Maka dari mata itu menyumbangkan dopamin terbesar, paling banyak dari anggota yang lain. Sehingga kemudian lebih cenderung pengaruhnya lebih besar. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak terlihat oleh mata? Tidak hanya Tuhan tidak terlihat mata, tapi Tuhan juga tidak terdengar telinga. Dan Tuhan juga tidak bisa diraba. Apakah Tuhan bisa dirasakan? Hati yang bisa merasakan. Hati yang bisa melihat, hati yang bisa mendengar. Allahu Ta'ala Maha Suci Allah. Bagaimana menjelaskannya? Jangan dijelaskan. Zat Allah itu maha luar biasa. Zatnya. Jadi kalau kita bicara zat, maka tidak bisa kita membahasnya secara mendalam. Zat Allah itu maha luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita jelaskan, tidak bisa kita urai. Namun, secara maknawiyah kita mampu menjelaskan itu bahwa Allah dekat dengan kita, bahwa Allah itu yang menguasai kita. Bagaimana cara kita memahami bahwa Allah itu bisa dilihat oleh hati kita, bagaimana Allah bisa dirasakan oleh hati kita? Ingat ya, Allah tidak dalam kerangka dzatiyah tadi, maka kalau kajiannya dzatiyah berantakan semua nanti. Bingung. Maka jangan kita kaji secara dzatiyah Allah. Boleh kita mengatakan kita dekat kepada Allah, tapi bukan dzatiyah Allah yang kita maksud begitu. Artinya, sebelumnya sudah kita bahas, jantung kita, darah kita yang mengalir di dalam tubuh kita, urat nadi yang bergerak, dan seterusnya di dalam tubuh kita yang senantiasa bergerak setiap waktunya, nafas yang kita hirup juga. Semua itu tidak mampu kita kendalikan. Tidak mampu kita kendalikan. Jadi ini perlu kesadaran yang mendalam. Tidak mampu kita kendalikan. Jantung yang berdetak, darah yang mengalir begitu. Kemudian perubahan sel di dalam tubuh, perubahan gizi, vitamin, energi, kemudian kotorannya keluar ke tempat kotoran begitu. Itu tidak bisa kita kendalikan. Itu semua teratur sudah. Kalau itu semua teratur, padahal itu ada di dalam tubuh kita dan kita sendiri tidak mampu mengendalikan itu, berarti siapa yang mengendalikan? Allah kan. Kalau Allah yang mengendalikan berarti Allah lebih dekat dengan dari urat nadi kita kan begitu kemudian. Bukan dzatiyahnya, tapi penguasaannya, pengaturannya. Bagaimana Allah mengatur, bagaimana Allah berkuasa, bagaimana Allah tahu, semuanya itu luar biasa. Jadi dengan kerangka berpikir begini, kita akan menambah keimanan itu tadi bahwa mata kita tidak bisa mendengar, melihat Allah, telinga kita tidak bisa mendengar, tapi yang akan paham bagaimana kekuasaan Allah itu adalah hati kita. Dengan cara bagaimana? Merenung seperti tadi itu. Maka Allah betapa senantiasa mengawasi kita, melihat kita dan seterusnya.
Itulah juga kenapa niat ilmu harus lillahi ta'ala, tidak boleh karena dorongan syahwat dan ghadab. Karena ketika seseorang dikuasai oleh kepentingan, dorongan biologis syahwat, dorongan emosional ghadab, maka dia akan tersingkap atau tersingkir daripada hatinya mampu mengenal Allah. Karena hatinya sudah dikuasai ghadab dan syahwat, maka dia tidak mampu melihat dengan jernih, dengan cahaya ilmu, sehingga dia tidak mampu mengenal Allah, mengenal kekuasaan Allah, mengenal kehebatan Allah. Dan dalam sholat pun dia tidak bisa khusyuk mengagungkan Allah luar biasa, karena memang hatinya dikuasai syahwat yang bodoh dan hanya kepentingannya biologis dan emosional. Ini rahasianya. Kenapa kemudian kita harus lillahi ta'ala? Supaya tidak memberikan pupuk bibit kepada syahwat dan ghadab. Waktunya sudah sampai. Terima kasih semuanya. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah dan kita semakin kenal, semakin beriman dan bertakwa. Amin. Allahumma amin. Saya kembalikan kepada moderator Ustazah Nafisah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, tepat pukul 10 kita sudah bisa menyelesaikan dan mengambil ilmu dari kitab Bidayah pada bab 7 anggota tubuh. Sebelum kita tutup bersama, mari kita berdoa agar apa yang kita terima dari awal sampai akhir bisa menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa du'aana waj'al hadzal majlisa majlisan marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa pasca sarjana yang tetap bersemangat sampai hari ke-13. Semangat untuk besok, kita masih kurang 2 pertemuan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Bentar, tahan. 1, 2, 3. Sudah. Sudah, Mbak Dia. Sudah ya? Sudah. Wis, izin keluar. Monggo, assalamualaikum.